Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini spesial edisian, yaitu kita bisa ketemu dengan Ustadz yang super sibuk, yaitu Ustadz Ferdian LCMA. Dan tentunya bulan puasa ini bukan untuk diam, tapi bagaimana caranya kita ibadah puasa dan bisa menambah pahala di saat puasa walaupun hanya dengan tenaga. Dan ada beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan dari PLFO, Dundat, KCM, Pesta Masjid, dan juga dengan beberapa pesantren, sehingga kita bisa betul-betul bersama, berjamaah, dan tentunya bersinergi. Dan kita akan mendapatkan sebuah tausiah yang insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semua, tentu dengan Ustaz Ferdian. Untuk itu kita panggil Ustaz Ferdian. Assalamualaikum Ustaz. Mangga Ustaz, salikah. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Ustaz Ferdian nih, Ustaz langsung aja sebentar lagi kita akan buka ya. Yang jelas ini adalah momen yang terbaik, mudah-mudahan insya Allah ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah yang hari ke-17 ya. Iya. Berarti orang Islam begitu bahagia karena nuzul Quran kan ya, kayak gitu. Dan tentunya sebelum Ustaz nanti ngisi di masjid nih, sekarang dulu buat teman-teman biar apa sih sebenarnya makna dari sebuah nuzul Quran sehingga begitu dahsyat kalau kita mendengarkan orang lain menyampaikannya, atau juga ada hikmah apa di balik itu semua. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Segala puji bagi Allah dan ucapan Alhamdulillah, dan salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah makna nuzul Quran yang kita maknai bahwasannya disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasannya pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, yang mana akan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Berarti konotasi turunnya Al-Quran yang begitu berat bagi yang namanya seseorang yang tidak bisa memahami Al-Quran, yang dengan hatinya itu kotor, akan mudah kalau misalkan hatinya yang bersih. Karena konteksnya adalah bahwasannya Al-Quran ini akan bisa memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang abu-abu, mana yang benar-benar putih, gitu kan posisinya. Gak ada hal-hal yang ibaratkan syubhat sekalipun. Karena kenapa di sini adalah pedoman manusia yang akan dijalankan oleh seluruh umat manusia yang benar-benar menjadikan baginda kita Nabi Muhammad SAW itu sebagai panutannya. Masya Allah. Dan itulah begitu hebat, apalagi sebagian para ulama ada yang menyebutkan adalah pada tanggal 17 Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Masya Allah, begitu luar biasa. Saya tadi kan sampaikan bahwasanya sebagai pedoman ya, pedoman, bahkan Al-Furqan, pembeda ya. Nah, mungkin banyak juga orang yang belum tahu sebenarnya pedoman di sini tuh apa sih gitu kan. Dalam artian benar-benar pedoman hanya untuk mendapatkan hidup aja bahagia dunia gitu kan, sementara doa kita dari akhirat gitu kan. Tapi juga mereka ternyata tahu pedoman. Tapi gimana sih supaya umat muslim itu betul-betul meyakini gitu kan bahwasanya ini tuh pedoman loh, sehingga dia mau betul-betul mempelajarinya gitu kan dan mengamalkannya. Itu gimana tadi? Mungkin ada trik-triknya lah kayak Masya Allah, teringat ini salah satu sejarah tentang sahabat Rasul yang mana menjadi panutan bagi para sahabat juga, adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk menyebarkan Al-Quran dan ilmunya di daerah Kufah. Kufah ya. Yang mana Kufah itu kalau kita tahu adalah Persia dulunya, antara Irak, Iran, dan ibu kotanya adalah Kufah pada waktu itu. Pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan kembali ke Madinah. Kemudian ditanya oleh Utsman bin Affan pada zaman kekhalifahannya, kenapa engkau kembali ke Madinah sedangkan di Kufah banyak orang yang memerlukanmu? Jawaban Abdullah bin Mas'ud adalah, aku tidak akan meninggalkan Kufah kalau misalkan aku belum meninggalkan orang yang sama sepertiku. Berarti intinya Abdullah bin Mas'ud kembali ke Madinah karena sudah di sana terdapat orang-orang generasi-generasi yang sama kehebatannya seperti Abdullah bin Mas'ud. Pemahamannya ya. Pemahamannya. Tetapi ada ungkapan yang begitu indah dan menjadi perenungan buat kita. Ungkapan begitu indah seperti ini Kang Haji. Bahwasannya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, pada generasiku, pada zamanku, pada zaman Abdullah bin Mas'ud ya, adalah banyak orang yang sulit membaca
dan menghafal Quran. Masya Allah. Tetapi mereka mudah untuk mengamalkannya. Tetapi akan terjadi generasiku, banyak orang yang menghafal dan membaca Al-Quran, tapi sedikit yang mengamalkan. Balik ya? Kebalik. Karena konotasinya adalah pada zaman Utsman bin Affan, saya tercatat hanya 6 mushaf yang terdapat. Yang ada ya? Yang ada. Ya. Satu negara pada waktu itu, anggap. Coba. Ya. Sekarang fasilitas ada Androidnya, ada mushafnya, cetakan, kemudian ada terjemah juga. Iya, terjemah juga ada. Tapi konotasinya karena saking menggampangkan fasilitas tersebut, akhirnya menghafal diperbanyak, membaca diperbanyak, tapi pengamalan kurang ya. Nah, makanya solusi yang ditributkan adalah bagaimana nih untuk yang membedakan antara hak yang batil. Makanya solusinya adalah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Iya. Gimana? Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayati. Bahwasannya Allah telah mengutus seorang rasul, itu baginda Muhammad SAW. Untuk apa? Yang mananya yatslu 'alaihim ayati, untuk membacakan ayat-ayat Allah. Kalimat baca yang dahulu berbeda dengan sekarang. Maknanya ya? Makna. Kalau ibaratkan baca dahulu sudah pasti yang namanya hafal, paham, sudah pasti yang namanya paham, sudah pasti yang mengamalkan. Mengamalkan, ini yang berat ya? Yang berat. Kalau dulu seperti itu. Makanya Rasul pas pertama kali turun Al-Quran jangan ditulis. Karena apa? Langsung Al-Quran fis sudur laisa fis sutur. Al-Quran ada dalam hati manusia, beda, ya? bukan dalam tulisan. Nah, bedanya sekarang di tulisan tetapi tidak di hati. Menghafal banyak tapi tidak diamalkan. Iya. Maka konotasinya bahkan menjadikan Al-Quran sebagai imam Al-Quran itu sebagai profesi. Kadang-kadang kan gitu. Karena aku telah hafal Al-Quran, sudah. Ini adalah ma'isyahku di sini. Gitu. Makanya kalimat berbeda. Yatslu 'alaihim berarti dibacakan. Dibacakan itu bukan hanya satu kali tapi terus menerus. Kayak talakin ya? Iya. Betul. Sama seperti tadi, berarti konsepnya adalah membaca. Konsep dahulu pada zaman sahabat adalah membaca, menghafal, faham, mengamalkan. Nah, setelah itu yatslu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Setelah seperti itu dibaca tadi, faham, hafal, kemudian bisa baca dan diamalkan, baru wa yuzakkihim akan merasuk ke dalam hati. Hatinya bersih. Dia terasa gitu ya? Betul. Maka kalimatnya adalah sedalam orang tahu, belum tentu dia orang paham. Kemudian sedalam-dalam orang paham, belum tentu dia merasakan. Karena orang merasa sudah pasti tahu dan paham. Ya. Karena sekelas sahabat, itulah yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud kayak tadi. Kalau boleh tahu Ustaz nih, ini kan sebenarnya dengan fasilitas satu sisi mungkin orang keterbatasan sehingga punya giroh yang tinggi, ya kan? Jangan-jangan nanti habis gitu kan. Jadi dia punya giroh untuk mempelajarinya dan mengamalkannya, sehingga betul-betul yang namanya tadi kan membaca itu udah ada 4 makna ya. Hafal, paham, terus juga apa tadi? Selalu membaca dan mengamalkannya. Betul. Ya. Kalau kita baru membaca aja. Betul. Baru nggak tahu apa yang dibaca. Walaupun, saya waktunya gini. Tenang aja, udah membaca juga, udah berpahala. Nah ini ya kadang-kadang seperti ketika saya sudah membaca ayat-ayat tentang adab di dalam Al-Quran, kemudian tentang baca tentang bagaimana seramnya neraka, sampai begitu menangis. Kan begitu. Karena paham. Karena paham. Termasuk jemaah umroh pun, yang jemaah termasuk bahasa saya pun menangis. Tapi ketika saya tanya, Pak, kenapa menangis? Kok lama ya dari Al-Quran sampai ke rukunya? Beda maknanya menangisnya karena saking lamanya. Ya, ada juga yang ini, kalau ada juga yang satu lagi, kenapa menangis? Ya karena saya nggak paham. Iya gitu ya, yang paling bahaya itu. Makanya kalimat tala yatslu 'alaihim artinya sudah pasti satu paket, membaca, menghafal, mengamalkan. Iya. Baru wa yuzakkihim. Baru yang kedua adalah baru meresap dalam hati. Kemudian nggak cukup dari sana. Setelah meresap dalam hati, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Diajarkan dengan cara bijaksana. Nah, ini pasti PR yang berat saja. Iya. Nah, saya pengen tahu nih, Ustaz kan juga artinya sekolah di Mesir, di Sudan itu kan bukan hal yang mudah gitu kan. Perlu perjuangan dan bisa dilaksanakan. Pasti ada syarat-syarat ya. Betul. Nah, tentu ini adalah bagaimana nih Ustaz berinteraksi dengan Al-Quran sehingga gitu kan ya, mendorong teman-teman kita nih gitu kan. Oh, kalau pengen membaca, memahami, mengamalkan gitu kan dan masuk dalam dada, seperti apa sih gitu kan. Sebenarnya hal yang sekarang fasilitas lebih mudah, banyak Al-Quran per kata. Yang mungkin kita di kalimat di sini adalah hafalkan surat-surat pendek sehingga meresap ke dalam hati dan kita faham. Dan bagaimana cara meresap ke dalam hati?
sering apa kita baca Al-Quran, sering apa kita menangis. Kalimatnya, kalau kalimatnya kita belum sampai menangis, berarti tidak langsung hati kita belum meresapi. Ya. Dari sana. Mungkin hati kita masih kotor. Ya? Iya, dari sana. Makanya kembali lagi konotasinya adalah Al-Quran itu selain dibaca, selain faham, selain dihafal, diamalkan, langsung masuk ke dalam hati, sehingga itulah yang akan menjadi solusi. Makanya betul kata Abdullah bin Mas'ud bahwasannya banyak orang yang menghafal, banyak orang yang baca. Sekarang saya pasti di bulan Ramadan ini udah ada yang hatam sampai 6-7 kali, bahkan sampai bisa kali satu hari bisa 30 juz ada. Tetapi kalimatnya masuk nggak? Wa yuzakkihim masuk nggak? Atau ibaratkan sampai membersihkan hatinya seperti itu. Karena kalimatnya kalau kayak gitu nggak masuk ke dalam hati, gimana mau ngajar? Gimana mau ngamalkan? Betul. Gimana ada giroh? Bahkan ibaratkan ada kalimat udah tua mah sulit untuk membaca Al-Quran, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, asup-asup gitu masih kayak tetapi kalimatnya apa? Kalau dia meyakini bahwasannya ada ayat Al-Quran yang mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, masanya Allah telah memudahkan ya. Faham mudzakkir, kalimatnya adalah Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Faham mudzakkir, tapi mau nggak bagi orang yang berpikir? Kalimatnya kayak gitu. Kalimatnya kalau bagi orang yang mau mikir ya sudah. Ya udah ya. Kalimatnya adalah saya sudah tua. Justru kalimatnya adalah Rasulullah semakin bertambah usia semakin sibuk. Para sahabat semakin bertambah tua semakin bertambah sibuk. Tapi kita bertambah tua semakin pensiun. Pensiun segala. Nah, makanya akhirnya jadi pikun. Makanya dari sana. Oh, masalah sahabat sekalian nih, ada satu apa tadi ayat yang tadi ya, itu kalau nggak salah surat Al-Qamar ya. Bahkan saking begitu ingin menegaskan kepada umatnya, Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya melalui Rasul gitu kan. Yang tadi ada Al-Qamar 4 kali itu kalau nggak salah. Itu menyampaikan bahwasanya sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kita menghafal. Masya Allah ya. Ini sebagai bukti bahwasanya sudah Allah mudahkan, dan ini jaminan loh. Hanya ada di Al-Quran. Saya belum pernah baca di buku manapun ya, mata pelajaran manapun gitu kan, disiplin ilmu manapun gitu kan. Sepertinya ada jaminan. Kata dosennya teh, sok baca ini saya jamin Anda hafal. Saya belum pernah mendapatkan informasi seperti itu. Tapi ini di Al-Quran sudah jelas Allah akan memudahkannya. Mudah-mudahan dengan informasi ini, walaupun satu ayat tapi ada beberapa ayat ya, 4 ayat kalau nggak salah di surat Al-Qamar, menjadikan sebuah motivasi buat teman-teman semua. Oh iya, ternyata Allah sudah menjaminnya. Tinggal kitanya mau berpikir nggak gitu kan, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, 1 atau 2 hal yang harus kita pegang. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Allah sudah menjamin untuk kemudahan ketika kita mau berpikir bagaimana cara menghafalnya. Banyak cara tentunya. Satu lagi, bagaimana cara Ustaz dulu menghafal. Ini penting. Masya Allah. Ya kan guru kan digugur dan ditiru. Gitu. Karena dulu belum semarak dengan metode-metode ya. Tahun 2007 itu mungkin belum semarak karena yang namanya sosial media itu baru hanya sebatas Yahoo pada waktu itu. Ya. Dulu itu sistemnya yang saya lakukan adalah diulang satu ayat itu sampai 5 sampai 7 atau bisa sampai 10 kali. Mau panjang ya? Pun, yang penting baca saya. Mau panjang mau pendek gitu ya. Iya, kalimatnya adalah saya mungkin anggap saya jarang ketemu sama Kang Haji Dea. Tapi karena sering ketemu akhirnya saya tahu namanya siapa, rumahnya di mana, kemudian perilakunya kayak gimana gitu ya. Karena sering ketemu, sering interaksi. Ya. Al-Qur'an pun sama. Begitu ya. Ya, sering berjumpa, sering dibaca, sering baca saja. Kan ada metode hanya khusus qiraah saja. Dia udah bisa. Tapi untuk memungkinkan kembali lagi harus sering di murojaah. Nah, akhirnya dari sana. Kemudian yang kedua, barulah kalau ingin meresapi kita pahami secara artinya. Insyaallah. Apakah perlu bahasa Arab dulu? Gimana? Itu menunjang insyaallah. Tapi sekarang kan sudah banyak fasilitas-fasilitas. Nggak semuanya mesti harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, tetapi kita ambil pelajaran yang termudah. Setelah itu kita naik level ke bahasa Arab. Insyaallah. Oke teman-teman sekalian, ini saya kira sudah cukup ya ilmu-ilmunya yang walaupun singkat padat tapi insya Allah manfaat. Yang jelas ini tinggal kitanya. Apakah kita termasuk orang-orang yang mau berpikir, mau ambil hikmah dari apa yang terjadi? Yang jelas Allah sudah menjaminnya bahwasanya barang siapa berpikir mau menghafal maka Allah telah mudahkannya. Artinya telah dimudahkan oleh Allah. Dan tentunya juga yakinkan bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana jika pedoman ternyata kita sendiri tidak paham?
kita akan ngatau ke bahasa Jermannya ya. Semoga ini menjadikan keberkahan pertemuan ini, dan tentunya mengucapkan jazakumullah khairan. Amin. Mudah-mudahan berkah, semangat berjuang. Amin. Insya Allah kita besok ketemu lagi di tempat yang berbeda, tentu dengan materi yang berbeda juga. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa bagi teman-teman Study Bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.